Makin kesini transformasi timnas Indonesia makin mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Tak terkecuali para tim-tim di ASEAN yang kini sudah mengakui kalau level Indonesia sudah satu tingkat di atas mereka. Dan kini Indonesia masih punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki pasukan Garuda dan jajaran pelatih kelas dunia, diyakini akan memudahkan langkah Indonesia untuk mencetak sejarah baru. Bahkan jelang menghadapi Indonesia dan Bahrain di bulan Maret ini, Indonesia seperti mendapatkan berkah di bulan Ramadan karena keuntungan demi keuntungan terus menghampiri pasukan Garuda Merah Putih. Gak ada yang menyangka jika timnas Indonesia akan berada di titik seperti sekarang ini. Iya, jika kita dulu selalu bermimpi buat sekedar jadi juara Piala AFF, tapi kini mimpi itu berubah jadi lebih tinggi dengan bisa lolos ke Piala Dunia. Dan Piala Dunia 2026 ibarat kata tinggal udah satu pintu lagi kita buka, asalkan semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, berbicara soal peluang serta momentum, harusnya itu sangat bisa untuk digapai. Mulai dari tim pelatih beserta staf, pendukung yang bisa dibilang mantap, lalu kedalaman skuad yang bahkan kini punya market value 600 miliaran, menjadikan Indonesia lebih banyak disorot sebagai tim kuda hitam Asia yang siap mengejutkan dunia. Ya, sebuah bangsa besar yang di dunia sepak bola Asia sebelumnya cuma dianggap sebagai samsak bagi tim-tim besar, kini berubah jadi tim yang siap melawan siapapun. Sementara itu, gelandang jenius timnas Indonesia, Tom Haye, yang juga menjelaskan bahwa ia punya keinginan besar untuk bisa bermain di Piala Dunia dengan Indonesia. Dan untuk bisa mewujudkan hal itu, Haye pun tak ragu mengatakan bahwa targetnya adalah untuk menang. Maksudnya meski ia tahu laga kontra Australia akan sangat berat bagi timnas Indonesia, tapi ia dan tim datang ke Sydney bukan untuk kalah, bukan untuk mencari hasil imbang, melainkan datang dengan tujuan besar untuk meraih kemenangan. Sementara itu, berbicara soal peluang, dengan 4 laga sisa yang ada, Indonesia di atas kertas harusnya mampu meraih sejelek-jeleknya 7 poin. Bahkan jika semua berjalan sesuai skenario, 9 poin bukanlah hal yang mustahil. Main di kandang Australia, kita nggak perlu jiper, karena tim Kangguru pun turun tidak dengan skuad terbaik lantaran badai cedera. Ditambah dukungan dari fans yang away, dirasa juga akan memberikan motivasi ganda jika tim Garuda nggak pernah sendirian dalam berjuang. Kemudian melawan Bahrain serta Cina, kita akan main di kandang yang mana harusnya itu jadi poin plus, mengingat atmosfer GBK selama ini dikenal sangat intimidatif bagi lawan. Nah, kalau semua skenario itu bisa direstui oleh semesta, laga melawan Jepang mau seperti apapun hasilnya, beneran udah lost doll, gak rewel, alias ya udah main dengan enjoy aja, terlepas gimana nanti hasilnya. Sementara di sisi lain, dengan diperkenalkannya jajaran pelatih timnas Indonesia yang akan dibawa ke Australia yang cukup mewah, membuat tim-tim ASEAN memberikan pujian lebih. Salah satunya dari Madam Pang, yang memang dekat sekali dengan Pak Erick Thohir. Ketua Changsuk atau Federasi Sepak Bola Thailand itu tak pernah sungkan, apalagi gengsi, buat mengakui perkembangan timnas Indonesia.
Bagi Madam, Patrick memberikan contoh yang pas di dalam mengelola federasi. Terbukti Thailand yang mulai menaturalisasi pemain juga tak mulus begitu saja seperti PSSI. Thailand juga banyak belajar dari Indonesia soal pengelolaan federasi. Bahkan, kini saat timnas Indonesia jor-joran mengeluarkan uang, dikabarkan federasi Thailand sedang terlilit utang 175 miliar. Akibat presiden sebelumnya, Somyot Pungwang sempat melanggar perjanjian dengan perusahaan siar Siam Sport, sehingga digugat pengadilan. Kini, Madam Pang harus memutar otak untuk mencari pemasukan tambahan, dan mungkin belajar dari Erick Thohir dalam mengelola dana PSSI adalah jawaban yang tepat. Sementara itu, di saat lain mulai damai dan dukung timnas Indonesia, hal yang masih panas justru terus dilakukan oleh negeri seberang. Kali ini media Malaysia yang bertingkah membandingkan harkat dan martabat paspor negara, di mana media Palatau Bola menyindir proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy untuk memperkuat timnas Indonesia yang kelar dalam 16 hari. Palatau Bola membandingkan dengan proses naturalisasi di Malaysia yang berjalan lama karena paspor Malaysia masuk kategori mahal. Paspor Malaysia mahal bukan cuma pakai peci. Malaysia memiliki paspor nomor 9 termahal di dunia. Proses naturalisasi di Malaysia membutuhkan waktu yang lama. Malaysia dan Singapura adalah dua negara dengan paspor terbaik di dunia. Negara nomor 66 tidak masalah memberi paspor kepada lebih dari 10 pemain keturunan, tulis media tersebut. Sontak saja hal ini menimbulkan berbagai reaksi netizen yang menganggap Palatau Bola lucu karena FAM diasporanya aja dibatalkan secara total. Bahkan, FAM sendiri mengakui sulit untuk meniru program naturalisasi Indonesia karena mereka sadar kalau Indonesia adalah negara yang besar yang punya garis keturunan yang tersebar di penjuru dunia. Sementara di sisi lain dengan perubahan signifikan di tubuh tim Garuda membuka peluang nyata bagi timnas dan untuk bersaing di level yang lebih tinggi termasuk dalam laga kontra Australia nanti. Salah satu perubahan terbesar di timnas Indonesia adalah transisi kepelatihan dari Sinteyong ke Patrick Kluivert. Seperti kita tahu, Patrick membawa pendekatan Eropa di timnas. Debutnya melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney akan menjadi ujian pertama dan pelatih Australia, Tony Popovich, mengakui bahwa perubahan ini membuat timnas Indonesia sulit diprediksi. Di timnas sendiri, Kluivert didukung oleh asisten pelatih berkelas seperti Alex Pastoor, Denny Lansat, hingga Gerald van den Berg. Selain itu juga ada para staf pelatih ahli, mulai dari pelatih kiper, fisik, hingga analisis video pertandingan. Layaknya Woodenberg, Quentin Jacobs, Leo Ektold, Jordi Clayton-Burke, dan masih banyak lainnya. Di mana PSSI nampak melengkapi tim pelatih Kluivert dengan sempurna yang menunjukkan ambisi PSSI untuk membawa timnas ke level elit. Ya, dengan segala perubahan yang terjadi pada skuad Garuda Merah Putih, mungkin ini adalah momen yang tepat bagi Indonesia untuk menciptakan sejarah baru di ajang internasional. Dengan masuk ke jajaran pelatih kelas dunia dan juga pemain-pemain kelas Eropa, Indonesia sangat-sangat layak untuk bisa bersaing di sisa laga babak round 3. Dan jika melihat peluang yang ada, Indonesia kini punya peluang meningkat dari yang sebelumnya 45%, kini menjadi 70%. Dan kita doakan saja semoga Indonesia mampu memberikan hasil terbaik di 4 laga sisa babak round 3 nanti. Amin.